Salam sehat. Sengaja untuk konten kali ini saya tidak berbicara tentang burung, tentang murai, tentang cucak hijau, anis merah, atau apapun juga yang berhubungan dengan burung. Tapi saya sengaja pada saat konten ini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya bahwa saya pernah kena COVID-19 atau COVID-19. Ya, 14 hari yang lalu saya kena itunya. Ya, karena tertular dari salah satu orang karyawan saya. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, padahal saya sudah berusaha untuk tetap pakai masker, membawa hand sanitizer, semprot sana, semprot sini. Tapi akhirnya saya kena juga. Pada saat itu 3 hari sebelumnya saya coba tes antigen, yang saya lihat di situ adalah negatif. Terus 3 hari kemudiannya saya tes lagi antigen, tetap negatif. Tetapi di hari kelimanya saya merasa, wah, ini saya harus tes PCR ini. Saya kok tidak yakin. Akhirnya saya tes PCR. Nah, waktunya tes PCR itu kira-kira sekitar tanggal 28 ya. Di situ begitu saya tes PCR, saya lihat hasilnya adalah positif. Jujur, yang saya rasakan waktu itu adalah saya benar-benar stres. Saya benar-benar down. Posisi saya waktu itu ada di Jakarta. Saya beserta anak istri saya berada di Jakarta, di salah satu perumahan di daerah Tangerang. Saya waktu itu sempat berpikir, waduh, gimana ini nasib mereka berdua, istri dan anak saya. Waduh, saya sempat berpikir jangan sampai dia kena, jangan sampai dia kena. Akhirnya pada saat hari itu mereka berdua sibuk mencarikan obat buat saya. Telepon sana sini, pesen ke rumah sakit, kemana ke sini, mana dikirim, ada yang dikirim dari Jogja, dari mana. Saya nggak tahu saya nggak tahu, saya taunya cuma saya mau tidur. Benar, saya waktu merasakan bahwa waduh, saya taunya tidur aja udah gitu mereka mencarikan ini. Akhirnya setelah mereka mencarikan, saya bilang ke mereka, besok tak suruh coba berdua tetap tes. Ya, tes hasilnya apa? Ya, setelah besoknya mereka berdua tes, hasil yang mereka dapatkan adalah juga sama-sama positif. Saya merasa bersalah banget. Wah, ini mesti gara-gara saya ini. Karena saya yang sering keluar, sering ke lapangan, sering ketemu dengan orang. Itu adalah salah satu kerjaan saya. Mau nggak mau saya harus hadapi seperti itu. Akhirnya mereka juga kena. Hasilnya keluar, dinyatakan bahwa mereka berdua juga positif. Saya waktu itu rasanya tambah pikiran saya udah tambah, waduh, saya bingung saya. Tapi mereka berdua nggak masalah. Mereka dua tetap bernyanyi, mereka dua bergembira, masak, nyiapkan makanan buat saya. Memang kita dalam satu rumah ini semua akhirnya kita sering kita maskeran semua. Ya, tidak usah bersentuhan gini. Ya, tapi mereka melayani, memberikan makan, ngasih obat gini, doyan makan ini, makan doyan ini. Sedangkan saya waktu itu sama sekali saya nggak doyan makan. Makan tuh rasanya saya tuh mual.
Padahal kalau mereka, menurut cerita dari mereka berdua, anak dan istri saya, itu mereka sampai hilang penciumannya. Dimakan ini rasanya apa, pokoknya penting makan aja itu. Sedangkan saya itu tidak sama sekali, penciumannya juga tidak hilang. Tetap apa yang saya bau, apa yang saya rasakan itu tetap terasa. Cuma nggak tahu saya ini kok bisa rasanya, kok bisa mual itu. Mau makan, ngelihat makanan itu udah nggak begitu selera gitu. Ya, tapi akhirnya itu semua saya jalanin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus tak jalani terus. Sampai hari kira-kira hari sekitar 11, 12, itu saya merasakan bahwa sudah saatnya ini, ya, sudah saatnya ini saya harus mulai bisa makan. Karena saya merasakan perbedaan banget di tubuh saya, rasanya saya udah mulai mau makan. Dan saya mulai dari situ, saya mulai makan. Nah, di sini yang akan saya ceritakan sebelumnya, kejadian-kejadian yang akan saya ceritakan adalah saya sih belum pernah tahu namanya COVID. Baru kali ini saya kena COVID. Ya, dan kedepannya saya juga nggak akan pernah mau kena COVID. Saya berharap Tuhan melindungi supaya saya tidak akan kena COVID lagi. Nah, pada saat di hari ketiga, kalau nggak salah hari ketiga atau keempat, malam itu saya merasakan kepala saya tuh rasanya tuh kayak mau pecah rasanya tuh. Rasanya kayak nggak bisa ngapa-ngapa gitu, bingung gitu. Bangun, mau bangun tidur, itu di tengah malam tuh rasanya kayak, waduh, apa ini Pak ya yang namanya COVID itu, apa ini atau apa, saya juga nggak ngerti. Ya, akhirnya saya bangun, dulunya AC-nya kamar saya matiin, saya hidupin lagi, saya paksain untuk tidur. Akhirnya saya bisa tidur dan besok pagi saya bangun seperti biasa lagi juga. Terus di hari keberapanya, yang pada saat saya mual-mualnya makan itu, gak doyan makan, itu aneh. Malah pada saat tidur malam bermimpi, saya tuh mimpi makanan-makanan yang membuat saya tuh mual. Malah jadi apa ya? Malah jadi nggak benar gitu ini. Kok begini terus, kok begini, akhirnya tetap tak jalanin. Istri saya dan anak saya selalu memberikan semangat, disemangatin terus, ayo. Akhirnya singkat cerita, di hari ke-12 saya mulai bisa mulai makan. Hari ke-13 dan hari ke-14, hari ini saya merasakan benar-benar seger. Ya, saya merasa bahwa saya sudah harus mulai berkarya lagi. Saya nggak boleh begini terus. Ya, mulai besok saya akan mulai kerja. Saya akan mulai memikirkan kerjaan saya. Nah, di sini teman-teman, ya, dalam perjalanan saya mulai kena COVID sampai di hari ini, banyak sekali pertolongan dari para teman-teman, para sahabat-sahabat yang tidak henti-hentinya memberikan support kepada saya. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya ingat adalah seperti Profesor Eka. Ya, Profesor Eka Siloam yang barusan kena juga. Di hari pertama dia telepon saya, "Di, kamu juga kena toh?" "Iya ya Prof." "Nggak tahu nih Prof, saya kena ini." "Udahlah sekarang gini, yang penting kamu semangat. Ya, yang bisa menyembuhkan diri kamu itu adalah kamu sendiri. Vitamin, obat lainnya itu pokoknya kamu minum aja,
Tapi yang penting adalah semangat dari diri kamu. Ya, ayo. Terus udah gitu kapan lagi WA lagi, tanya lagi. Sempat dia juga cerita, kita ngobrol tentang murai batu. Prof Eka bilang, aku kepengen lihat murai batu kamu. Aku pengen. Jadi dia memberikan semangat kepada saya. Supaya saya itu ingat, saya punya satu hobi, yaitu adalah murai batu. Dia bilang, ayo tak tunggu di rumah. Kamu mampir ke rumah saya. Nanti kita bahas masalah murai batu. Terus ada lagi yang namanya Pak Daniel yang setia mengirimkan minuman jus ke saya, terus membantu mencari tabung oksigen. Saya minta tolong dicarikan, pokoknya apa aja. Pak Andi pokoknya minta apa aja tak bantu. Ya. Terus ada juga dari Jogja, Ibu Pendeta Ishak Sugianto ikut mendoakan saya, berharap supaya anaknya ini bisa sembuh. Terus Bapak Pendeta Leri dan Ibu juga berdoa. Ya, juga teman-teman yang lain ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak Julai dan Ibu Silvi yang mengirimkan obat kepada saya juga nggak ngerti, pokoknya dikirimin ya tak minum pokoknya tak minum gitu aja deh pokoknya obat itu. Ada yang orang mengirimkan jus apokat, ya memang dia tahu hobi saya minum jus apokat, dikirimin. Berharap tiap hari. Ada teman saya juga yang dari Jogja yang selalu setia menelpon saya, ayo kamu semangat, kamu harus sembuh, kamu harus sembuh, kamu harus sembuh. Tiap hari dia telepon. Ya, tapi saya tidak mengecilkan yang lainnya juga, yang banyak sekali teman-teman dari perburungan, dari teman-teman sehobi, seprofesi, juga dari karyawan saya yang selalu mendoakan supaya saya tetap sembuh, cepat sembuh. Bapak Ibu harus tetap sembuh. Itulah yang akan saya ceritakan, tetapi juga jangan lupa ya, di antara semua teman-teman ini yang saya merasakan benar-benar saya itu ditolong adalah oleh istri saya. Ya, padahal dia juga kena. Padahal dia nggak bisa ngerasain apa-apa. Tapi dia dengan setia. Dia memberikan makanan, masakin makanan buat saya. Mensupport saya itu. Dan selalu ayo, ayo, ayo. Wah, terima kasih sekali. Tuhan sudah memberikan jodoh dia buat saya. Juga yang tidak kalah adalah anak saya. Ya, saya merasakan bahwa saya adalah papinya. Saya merasakan bahwa saya pasti lebih kuat dari kamu. Dalam segala hal, papi lebih kuat. Ini, tapi enggak. Begitu kena COVID gini, saya udah kayak orang nggak bisa apa-apa. Anak saya yang mendekati saya dan bilang, papi, banyak orang yang sayang sama papi. Ya, tetapi papi harus bangkit. Papi nggak bisa kalau cuma begini terus. Ayo papi, semangat papi. Papi itu kalau saya lihat, banyak pikiran yang papi itu pikirkan. Udah sekarang loloskan dulu. Nggak usah dipikir dulu. Sembuhkan diri papi dulu. Beri semangat kepada papi dulu. Supaya papi bisa ke depannya bisa bangkit lagi. Wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Tetapi dari semuanya ini, dari obat, dari vitamin. Oh ya, ada satu lagi. Kebetulan saya mempunyai anak angkat. Anak angkat saya adalah seorang dokter. Dia memberikan obat kepada saya. Papi, ini obatnya diminum. Saya juga nggak tahu itu obat apa. Tak minum pokoknya. Dan dia berkata, ayo papi. Papi harus sembuh. Papi nggak boleh sakit. Nah, dari cerita semua ini, yang menyembuhkan saya adalah mungkin dari obat, mungkin dari vitamin,
Ya, mungkin dari diri saya sendiri, atau mungkin dari doa teman-teman atau semua. Saya tidak mengecilkan itu semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Ya, tetapi satu hal, kalau Tuhan masih menyayangi kita, kalau Tuhan masih menyayangi kita semua, pasti kita akan sembuh. Di dalam segala perkara, tetap kita harus berdoa, dan berdoa, supaya Tuhan menuntun langkah hidup kita masing-masing. Dan satu hal yang akan saya sampaikan lagi kepada para teman-teman, jangan sampai kena COVID. Ayo, jangan sampai kena COVID. Masker dipakai, hand sanitizer tetap dibawa, jaga jarak, jauhi kerumunan, jangan terlalu ini. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai pernah punya pengalaman seperti saya. Saya pun pengalaman ini, pengalaman yang pertama dan yang terakhir. Saya nggak mau kena lagi. Saya kira sampai di sini dulu konten yang sudah saya buat ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi semua teman-teman, bagi semua sahabat-sahabat, baik itu di Kicau Mania, baik itu di sahabat pekerjaan, baik itu di segalanya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung, dan hari ini saya sudah bisa berkarya lagi.